Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa nafsi bittaqwa faqad fazal muttaqun amma ba'd. Jemaah pengajian Ahad pagi di Masjid Baitus Salam yang dirahmati Allah SWT. Tentu yang utama kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan karunia yang telah kita terima, dan kita berharap semoga kita termasuk hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya. Dengan demikian kita akan selalu memperoleh kesempatan untuk mendapatkan nikmat yang lebih banyak dan lebih besar. Sebagaimana Allah janjikan, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi kalau kita mengingkari nikmat Allah, kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah telah menyediakan azab yang pedih. Begitu banyak nikmat Allah sudah kita terima sampai Allah mengatakan kalau seandainya harus dihitung itu kita tidak bisa menghitungnya saking banyaknya, sehingga ada satu surat Ar-Rahman itu Allah mempertanyakan kepada kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan. Separuh dari surat itu lebih, ya, itu kalimatnya begitu. Itu betapa pentingnya itu harus bersyukur dan tidak boleh mengingkari nikmat. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian sholawat dan salam mudah-mudahan tercurah atas junjungan dan teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diaku menjadi umatnya, pengikutnya yang setia, sehingga kita punya hak untuk mendapatkan syafaatnya kelak. Jadi Nabi Muhammad itu kita sebut sebagai junjungan, sebagai teladan. Maka kalau Nabi Muhammad itu junjungan dan teladan kita, sesuai dengan doa kita ketika kita sholat, yaitu wajibnya sholat membaca Al-Fatihah, kita mengatakan kepada Allah, kita meminta kepada Allah secara langsung dan sadar dengan pernyataan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berilah aku jalan hidup yang lurus. Jalan yang lurus itu di sini maksudnya itu memiliki pola pikir dan gaya hidup. Pola pikir dan gaya hidupnya siapa yang lurus yang kita minta itu spesifik kita memintanya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan hidupnya orang-orang yang telah memberi nikmat sebelumnya. Jadi pola pikir yang kita minta supaya kita hidup dengan pola pikir itu, gaya hidup yang kita minta kepada Allah supaya kita memiliki gaya hidup seperti itu seperti orang yang telah diberi nikmat sebelumnya. Dan itu dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa ayat 69. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka diberi nikmat, yaitu dari golongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Mereka itulah sebaik-baiknya teman. Nah, berarti kita secara sadar, ya, meminta kepada Allah agar kita bisa menjalani hidup ini dengan pola pikir dan gaya hidup seperti Nabi. Oleh karena itu Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir penyempurna semua Nabi, yang dikatakan oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa sesungguhnya pada diri Rasulullah itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada teladan
Itu sesuai doa kita tadi, itu kita mintanya itu sebetulnya. Jadi kita meminta orang yang telah diberi nikmat Allah sebelumnya itu, yaitu kalangan Nabi, dan Nabi terakhir Nabi Muhammad. Pertanyaan yang sesungguhnya, apakah kita sudah konsekuen dengan pernyataan atau permintaan kita itu? Apakah setelah sholat kita menjalani hidup dengan pola pikir, dengan gaya hidup seperti hidupnya Nabi Muhammad atau para nabi yang lain? Itu pertanyaannya. Oleh karena itulah kita mengawali pengajian pagi ini dengan sebuah pertanyaan, dan itu hanya bisa dijawab oleh masing-masing diri kita dan Allah SWT yang Maha Tahu. Apakah kita termasuk orang yang konsekuen dengan apa yang kita nyatakan sendiri, atau justru kita mengingkari pernyataan kita karena kita minta jalan lurus atau tunjukkan kita nggak ikuti, dan itu oleh Allah dicap sebagai pendusta agama. Pendusta agama itu kan Allah menyatakan dalam surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah pendusta agama itu, gitu ya? Yang pertama siapa? Fadzalikal ladzi yadul yatim. Orang yang menghati anak yatim, maksudnya tidak peduli, tidak memberi empati kepada anak yatim. Anak yatim itu ada yang ikut kakeknya, neneknya, bibinya, ada yang ditampung di panti asuhan. Kalau bukan orang-orang beriman, orang-orang Islam yang peduli, siapa lagi? Nanti kalau orang dengan agama lain peduli, terus mereka ikut, nah siapa yang disalahkan nanti diutur tanggung jawab di hadapan Allah? Nah, kita itu bisa menjadi pendusta agama kalau tidak peduli dengan anak yatim itu, ya tak? Terus yang kedua siapa? Arada juga bidun fadzalikal ladzi yadul wala yaqutu ala ta'amul miskin, yaitu orang yang tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Secara eksplisit itu memberi makan pada orang miskin. Jadi kira-kira di lingkungan kita ada nggak orang miskin? Ini jadi pembicaraan politik, bahkan kemiskinan di Indonesia itu nggak berkurang-kurang. Ya, itu miskin harta dalam arti mal gitu. Nah, ini banyak orang-orang yang miskin akhlak. Ini sebetulnya lebih berbahaya. Orang miskin, orang kafir miskin, orang fakir miskin maksudnya. Karena kata Rasulullah, fakir itu dekat dengan kafir. Nah, ini kalau kemiskinan akhlak, kemiskinan spiritual, kemiskinan emosional, itu yang memiskinkan mal sebetulnya. Bahkan orang yang miskin akhlak, miskin spiritual, berpikir individual, itu menyebabkan orang lain itu menderita. Yang penting dirinya merasa hebat, merasa terpenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, sebagai pengantar ini mengingatkan tentang janji kita, pernyataan kita pada Allah. Nanti saya insya Allah mau menyampaikan tentang kelanjutan materi saya, Mas Topik. Jadi terakhir kan saya jelaskan tombol hati. Nah, ini nanti penyakit hati itu apa gitu, dan kita harus bersikap bagaimana gitu. Jadi ada 4 hal penyakit hati yang utama yang menyebabkan komplikasi, menyebabkan kerusakan daripada diri manusia yang mengidap penyakit itu maupun orang lain. Sehingga Allah itu sering mengatakan, kalau dikatakan kepada mereka janganlah membuat kerusakan, tapi mereka menjawab sesungguhnya kami membuat perbaikan. Bukan itu ada di ayatnya Allah. Nah, oleh karena itu kita harus introspeksi diri, apalagi kita di akhir tahun ini, karena Allah sudah mengingatkan kita dalam surat Al-Hasr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, ittaqullah wallahu khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu kehidupan akhirat.
Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui semua yang kamu lakukan. Itu jadi sehingga kehidupan kita itu selalu dibentengi oleh ketakwaan. Kita Allah bahkan guna semua kata mati. Wa takwa kan itu. Nah, di dalam hidup itu kita harus memperhatikan. Untuk itulah kita berusaha untuk mengingat kembali apakah kita termasuk pendusta agama atau bukan. Karena selain tidak memberi makan orang miskin, pendusta agama itu siapa? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, dan celaka orang-orang yang sholat tetapi tidak konsekuen. Alladzi an sholatihim sahun, yaitu orang yang dalam sholatnya itu lupa konsekuen. Untuk itulah maka Allah di ayat lain di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 itu Allah memberi kabar gembira kepada yang sholat yang diterima Allah maksudnya. Karena sholat kita jangan-jangan tidak diterima karena kita tidak konsekuen dengan pernyataan kita sendiri di dalam sholat. Kata Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya, sukses, berbahagialah orang-orang beriman, yaitu orang beriman tadi yang sholatnya itu khusyuk. Nah, Bapak Ibu, sholat khusyuk itu ada 3 tandanya. Pertama, orang yang khusyuk sholatnya itu ketika dia sholat merasa bahwa sholat itu yang terakhir. Kita sudah begitu apa belum kira-kira? Indikator ini kalau ada pada diri kita ketika sholat, berarti kita sudah menuju khusyuk atau sudah khusyuk. Ya, khusyuk itu ada yang khusyuk banget, ada yang khusyuk, rodok khusyuk sedikit, khusyuknya sedikit banget, yang paling banyak tidak khusyuk. Padahal yang dapat kabar gembira itu yang khusyuk sholatnya, atau yang sholatnya khusyuk. Kabar gembiranya apa? Itu kalau diteruskan sholat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu tentang indikator kekhusyukan orang-orang yang khusyuk sholatnya di dalam luar sholat. Ya, sehingga Allah mengatakan ayat 3 itu alladzina hum 'anil lagwi muridun, yaitu ya, orang yang khusyuk tadi yaitu orang-orang yang selalu menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Alladzina hum li zakati fa'ilun, yang menunaikan zakatnya. Nah, seperti orang memberi makan orang miskin, itu tidak bisa saja orang miskin kumpulkan beri makan, tapi nggak usah dijadikan konten nanti untuk alat politik, ya ngasih supaya dipilih gitu kan, pencitraan dan sebagainya. Enggak, karena tidak perlu begitu. Titipkan saja kepada amil. Ya, urusan kita dengan Allah selesai. Zakat kita, infak kita, sedekah kita, termasuk wakaf kita, itu kita titipkan. Dan sudah didoakan, mudah-mudahan hartanya disucikan Allah dan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, itulah jadi urusan nanti sampai tasarufnya itu 8 asnaf atau tidak, itu tanggung jawab amil. Lazismu dan lazis-lazis yang lain itu kewajibannya itu. Sementara kita kalau ingin mendapatkan kabar gembira itu maksudnya kita dijamin Allah mendapatkan surga firdaus. Itu zakatnya ditunaikan, baladzina hum li furujihim hafidun, ya, menjaga kemaluan. Sekarang banyak terjadi kan itu. Kemudian baladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, kepada amanah dan janji itu selalu ditunaikan. Waladzina hum 'ala sholatihim yuhafidun, selalu menjaga waktu sholatnya. Sholat, kata Rasulullah, sebaik-baik sholat adalah di awal waktinya, misalnya itu jaga syukur berjamaah, itu begitu.
Terus Allah mengatakan ulaika humul waritsun. Maka kalau orang khusyuk sholatnya kemudian dibuktikan dalam perilaku tadi, menghindari hal tidak manfaat, menunaikan zakatnya, menjaga kemaluannya, amanah dan janji setia dijalankan dengan baik, kemudian waktu sholatnya dijaga, mereka itu pantas untuk mewarisi. Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun, yaitu mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Nah itu. Nah termasuk tadi jangan sampai kita sholatnya itu tidak khusyuk, jangan sampai kita sholatnya itu justru menjadikan kita celaka, karena termasuk pendusta agama itu fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Minta kepada Allah jalan hidup lurus, jalan hidupnya para nabi, sidikin itu sahabat, tabiin, karena kata Rasulullah sebaik-baik generasi itu ya generasi yang 3 itu, sehingga ada sahabat juga yang mendapat gelar asidik kan. Nah sidikin itu yang semacam itu, sidikin kan orang yang sidik. Nah asidik itu contohnya Abu Bakar. Abu Bakar itu kalau infak itu tidak 2,5%. Kita zakat infak 2,5%, banyak yang ngopel. Abu Bakar itu semua tanya Pak, sampai ditegur Rasulullah kan, duh ini untukmu sama keluargamu mana kok disumbangkan semua. Jawab Abu Bakar, saya masih punya Allah dan Rasulnya. Jadi orang Islam itu luar biasa ya, orang biasa, luar biasa sebetulnya, karena minta pada Allah akan menjalani hidup sesuai dengan pola pikir gaya hidup para nabi, para siddiqin, para syuhada. Syuhada itu orang yang meninggal, orang yang mati dalam pertempuran di medan pertempuran untuk membela agama Allah. Saudara-saudara kita di Gaza, insya Allah mudah-mudahan menjadi syahid, mujahid yang syahid ini tidak perlu dihisab para mujahid itu. Ya, orang yang mati syahid itu tidak perlu dihisab, bahkan tidak perlu dimandikan, disolati, dikafani kan, karena darahnya itu nanti akan menjadi saksi, dikubur saja, tol langsung surga. Kita tuh minta itu, ya mohon maaf, itu minta ngabisin, sidikin, sulit semua. Emangnya kamu akan mendapatkan surga begitu saja? Belum jelas bagi Allah siapa yang jihad, siapa yang sabar. An-Nisa 142. Allah juga mengatakan, apakah kamu kira akan dibiarkan saja mengakui beriman padahal Allah belum mengujimu, begitu ya. Jadi kita itu menghadapi hidup ini sesungguhnya merupakan ujian, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Insan surat 76 ayat 2. Sungguh aku menciptakan manusia dari mani yang bercampur, yang hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Oleh karena itu aku berikan padanya penglihatan dan pendengaran. Jadi hidup ini ujian. Nah kalau ujian itu bisa lulus, bisa gagal. Jadi kita harus tahu resepnya gimana lulus ujian dan gimana supaya tidak gagal ujian. Nah itulah orang suka ngaji. Mudah-mudahan dapat ilmunya untuk itu ya. Nah kembali ke persoalan kita, bahwa kita ini minta kehidupan, pola pikir dan gaya hidupnya para nabi, para siddiqin juga. Jadi yang paling ringan itu kita mengikuti pola pikir gaya hidup atau milah itu ya namanya. Orang-orang soleh kan solihin ya di ayat An-Nisa 69 itu. Oleh karena itu 600 tahun yang lalu Sunan Bonang itu sudah memberi resep ke kita. Membantu 5 perkara itu yang kemarin kita bahas untuk resep menjaga hati supaya sehat. Pertama, kumpul maca Quran samanane. Nomor 2, sholat pengilakonono. Nomor 3, ini enggak ada surut ya. Wong kang soleh kumpulono gitu. Itu sesuai dengan pernyataan kita. Sekarang kita ini kumpulnya sama siapa? Dalam bahasa Jawa itu ada istilah premi apa dapuran nih kan gitu. Apa Bapak Ibu pernah melihat bambu tali bercampur dengan bambu beton? Enggak pernah.
Bambu itu kalau petong semua. Ya, satu rumpun. Kalau pring tali ya pring tali semua. Kalau pring gereng berduri itu berduri semua, Pak. Dimanapun di dunia. Jadi pringnya apa dapurane. Nah, kita ini kumpulnya kalau orang soleh, kata Rasulullah, ya kita ikut soleh. Karena kumpul dengan orang jual minyak wangi, maka kita akan menjadi ikut wangi. Tapi kumpul dengan orang yang banyak keringat, itu digambarkan pandai besi, ya kita bau keringat. Begitu. Jadi oleh karena itu kita mudah-mudahan tidak menjadi pendusta agama. Dan pendusta agama yang keempat itu orang yang riya. Iya tak? Fawailul lil musallin apa terus gimana Pak? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum murra'un. Iya, orang-orang yang riya. Dan yang kelima, pendusta agama itu orang yang tidak mau memberikan apa yang dia sukai. Oleh karena itu apa itu di ayat lain mengatakan belum dianggap beriman kalau belum memberikan apa yang dicintai. Begitu. Bahkan standar kecintaan itu kalau memberikan sesuatu itu yang dicintai ya, kita itu memberikan apa sih? Malah memberikan baju yang sudah pernah dipakai. Gitu. Kira-kira kalau memberikan sedekah infak itu, nah di dompet ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Itu yang dicemplung itu yang mana? Yang paling dicintai dari warna hijau, ungu, merah, biru, itu yang paling dicintai yang mana? Merah. Dan yang dicemplung yang merah itu, rata-rata yang merah ini masih bagus-bagus, jarang untuk transaksi. Itu kalau di kota infak tuh banyak yang lusuh-lusuh. Termasuk saya, kalau kakak saya mengatakan kita itu termasuk saya. Kan masih eman yang merah. Itu tentu. Ya padahal kita dituntut jihad bi amwalihi wa anfusihi. Yang paling dicintai manusia itu apa? Apa yang paling dicintai manusia itu? Nyawanya. Coba kalau ditodong, tahunya Pak, gitu kan ceritanya kan gitu. Kalau ada begal apa maling apa merampok, bondo bonowo, nonton gitu. Yang dipilih yang mana? Yang tidak diambil. Nyawa. Itu bang puncaknya jihad itu ya dengan nyawa. Itu indikator. Nek kon zakat infak koyo apa bagaimana kon nyawone berjuang tadi kan nabiin sidikan syuhada sholihin. Orang yang mengorbankan harta itu baru soleh itu. Soleh itu orang takwa lah maksudnya, para wali itu wali-wali Allah itu orang-orang soleh. Orang soleh itu bagi mereka tidak ada kekhawatiran dan tidak pula mereka bersedih hati. Bapak Ibu kalau kehilangan uang 1 juta gimana? Coba responnya. Apa yang pertama kali muncul dari ucapan kita kira-kira? Ya kan? Duit 1 juta, jelas yang gini orang no, ini ngaji orang no, ini orang no. Mau harap digo belanja. Pertama kali nih, terus ya ada itu apa yang kita ucapkan? Wah, piye to ya? Asem tenan dan seterusnya. Kalau tidak mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya tak Bu? Itu kalau kesandung itu ucapan kita apa tadi? Iya. Kalau kira-kira duitnya hilang apa itu ucapan? Subhanallah. Artinya innalillahi tahu nggak? Sesungguhnya segala sesuatu dari Allah dan akan kembali kepada. Nah, duit itu dari Allah bukan? Lah nek mau ikut korun itu ndak
hasil usahanya, maka dimasukkan ke bumi seharta-hartanya. Harta kita itu berapa tuh dibandingkan harta karun itu? Orang yang pernah hidup di bumi paling kaya itu namanya Korun, bukan Prayogo Pangestu. Iya kan? Iya. Coba bayangkan orang Purwokerto itu maju lemah, kabruk apa yang diucapkan? Ono harta karun, ya kan? Harta karun itu sampai ke Purwokerto, gitu. Di Pabuaran, di mana-mana orang kembali kok nemu, wah ono kotain harta karun, hartanya karun. Bahkan di laut itu orang nyelam, ada kapal tenggelam, ada jitu emas ditemukan, apa katanya? Harta karun. Mereka kitanya hartanya berapa? Itu nasibnya orang tahu Bapak Ibu. Ngenes ya, kita jangan sampai begitu. Itu semua karena penyakit hati tadinya. Jadi kita pertama-tama kalau nggak mau sakit hati, karena tadi saya katakan di akhir tahun ini kita introspeksi, kita harus konsekuen. Sampai lagi kepada Allah. Jangan sampai kita termasuk golongan jargoni, iso ujar ora iso ngakoni. Itu berat, itu tuh benci Allah. Siapa yang suka melakukan itu? Yang suka jargoni? Orang beriman. Karena dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3 itu Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la tafalun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la tafalun. Hei orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Kabura maqtan indallah, sesungguhnya Allah itu sangat benci kepada orang yang mengatakan tapi tidak dilakukan. Dan kita di sholat itu selalu mengatakan pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oleh karena itu, untuk mengakhiri ayat itu di Al-Fatihah ayat 7 itu kita mengucap ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim itu siapa? Janganlah saya engkau masukkan orang-orang yang engkau murkai. Yang dibenci dimurkai siapa? Orang yang mengatakan tidak dilakukan surat As-Saff itu. Sehingga kita kalau sholat sebetulnya itu sadar kalau sampai tidak konsekuen, hidup kita tidak sesuai dengan hidupnya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, yang kita sudah diingatkan kalau kumpul tentang soleh supaya kita menjadi soleh. Itu kita termasuk orang yang akan dimurkai, dibenci Allah karena menjadi orang yang tidak konsekuen. Jadi sholat itu menjadi khusyuk kan. Maka khusyuk pertama merasa sholat terakhir yang dilakukan, ciri kedua itu memahami semua bacaan sholat dengan segala konsekuensi. Sejak takbir Allahu Akbar dengan kepasrahan. Orang itu kalau ditanya angkat tangan, wis ngomong-ngomong wis angkat tangan kan siap. Oleh karena itu setiap sholat itu kita angkat tangan sama Allah dan menyerah sepenuhnya. Sudah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana wal muslimin. Karena kita juga iftitahnya itu Allahu Akbar wajhatu wajhiyya atau Allahumma baik ini sama surahnya. Begitu. Jadi oleh karena itu kita mudah-mudahan itu bisa menjadi orang yang konsekuen. Biasanya tidak konsekuen itu karena adanya penyakit hati itu. Nah, saya tadi sudah katakan ada 4 hal utama yang menyebabkan orang itu hatinya sakit. Padahal hati itu menjadi penentu baik buruknya orang kan. Sebagaimana Rasulullah mengatakan di dalam dada setiap manusia ada segumpal darah. Kalau darah itu baik, baik orang yang memilikinya. Kalau segumpal darah itu buruk, buruklah orang memiliki. Siapa yang tahu hati? Yang tahu hati kita itu siapa? Allah dan diri sendiri. Sehingga dia pepatah, sedalam-dalam laut bisa diduga dalamnya hati. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu ya dirinya. Nah oleh karena itu 4 hal. Tadi yang pertama itu sumber menjadi bencana kehidupan manusia,
itu adalah penyakit yang disebut sombong. Sombong itu munculnya itu sejak manusia pertama diciptakan. Dan sombong itu pakaian Allah. Jadi makhluk tidak boleh. Allah itu Maha Pencipta, Al-Khaliq. Selain Allah, makhluk ciptaan. Dan ini makhluk itu tidak boleh menjadi sombong, karena sombong Allah saja yang berhak. Nah, kenapa saya katakan sejak manusia pertama? Karena dalam Al-Baqarah ayat 30, 31, 32 itu Allah jelaskan ke kita. Allah mengumpulkan malaikat, kemudian diberitahu bahwa Allah mau menciptakan manusia yang akan menjadi khalifah di bumi. Wa qala rabbuka lil malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah, yaitu Nabi Adam. Tetapi para malaikat itu bertanya, apakah engkau mau menciptakan manusia yang suka berbuat kerusakan dan pertumpahan darah? Bapak Ibu, malaikat justru menanggapi Allah dengan pertanyaan itu. Ya, itu bukan karena malaikat tahu masa depan, tapi pernyataan malaikat atau pertanyaan malaikat itu atas dasar pengalaman. Berarti sebelum Nabi Adam di bumi sudah ada manusia. Itu jadi Nabi Adam itu bukan manusia pertama di bumi. Nabi Adam itu diciptakan bukan di bumi. Di mana? Di surga dengan kun fayakun. Itu. Jadi saya itu khawatir orang-orang yang sekarang banyak berbuat kerusakan itu jangan-jangan bukan Bani Adam, tapi manusia sebelum Adam. Apakah itu Pithecanthropus erectus, atau Pithecanthropus megalopus yang ditemukan Darwin itu? Saya itu dosen evolusi, Pak. Ini kan biologi ya. Jadi saya bidangnya itu ekologi hewan dan evolusi sifat itu. Ngajarnya itu dari pertama sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu, itu bisa dijelaskan secara ilmiah sesungguhnya, ya. Bisa dijelaskan secara nas dan akli, itu bisa. Dan oleh karena itulah maka karena Darwin itu kan dijadikan patokan ilmu yang lain semua sekarang evolusi. Ya karena Indonesia itu belum punya kurikulum sendiri. Indonesia ini ilmu yang masuk itu ilmu dari mana? Saya ini sekolah sampai S3 selalu di dalam negeri, nggak pernah di luar negeri. Maksudnya kan misalnya S1 unsur, S2, S3 di UGM, itu berarti kan tidak pernah saya selama kuliah itu dosennya yang notabene beragama Islam mengaitkan materi dengan keislaman, keimanan. Tidak ada, tidak boleh. Tapi kalau di UMP tempat saya sekarang itu dosen harus mengaitkan ilmu itu dengan keislaman, keimanan. Perguruan tinggi Islam nanti akan kehilangan identitas. Justru kalau dosen tidak mengaitkan itu tidak sesuai dengan aturannya gitu. Karena ilmu itu tidak bisa dipisahkan dengan iman. Awal mau mengangkat derajat orang juga yang beriman dan berilmu di antaramu, jadi tidak semua. Itu oleh karena itulah maka kita harus tahu bahwa pertama ya penyakit yang menjadikan rusaknya manusia itu sombong. Nah itu ada ketika peristiwa para malaikat itu disuruh bersujud kepada Adam. Semua bersujud kecuali iblis. Kenapa Pak iblis tidak mau? Karena sombong. Itu bahasa lainnya itu anania, merasa dirinya lebih baik. Karena alasan ketika ditanya Allah, mengapa kamu sombong, kamu tidak menaati perintah suruh sujud pada Adam? Kamu, loh, saya ini kan engkau ciptakan dari api, sementara Adam dari tanah liat, ya. Itu. Jadi kalau sekarang orang merasa lebih baik, lebih hebat, atau anania tadi, anak khairun minhum, saya ini lebih baik dari kalian, berarti itu iblis turunannya maksudnya ya, atau pengikut iblis. Itu
Pengikut iblis itu disebut setan. Padahal setan itu minal jinnati wana. Setan itu dari jin dan dari, karena yang diciptakan Allah untuk beribadah, untuk berbakti, untuk taat pada Allah itu jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi karena hidup ujian, itu manusia itu nanti akan mengikuti Allah dan Rasulnya. Ya, hidup secara Islami apa mengikuti iblis menjadi setan. Nah, oleh karena itulah maka ada berita dari Allah dalam surat Al-A'raf ayat 179. Sungguh aku menjadikan sebagian besar jin dan manusia menjadi penghuni neraka jahanam. Mengapa kok bisa begitu? Mereka diberi hati loh, beri hati ya, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Nah, ayat Allah ini ada dua, ada kauniyah, ada kauliyah. Sehingga Allah merinci di kalimat seterusnya. Jadi Bapak Ibu untuk memahami Quran itu dengan akal atau tidak kira-kira? Tidak, dengan hati. Untuk itu Allah mengatakan mereka diberi hati, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Allah tidak mengatakan mereka diberi akal, tapi tidak digunakan, tapi memahami dengan hati. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan tadi di dalam dada itu yang menentukan baik buruknya bukan akalnya yang baik burukan. Nah itu terus akhlak kaumnya itu yang dilihat. Maka Allah di ayat berikutnya itu mereka diberi mata tetapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, ayat kaumnya. Mereka diberi telinga tapi tidak untuk mendengar ayat Allah. Itulah kauliyah. Karena Quran itu dibaca kita mendengar. Tapi kalau baca Quran perintahnya bukan membunyikan ya. Oleh karena itu Sunan Bonang tadi dalam Tombo Hati kan maca Quran sak maknane. Selama ini kita maca Quran atau membunyikan Quran. Banyak dari kita nek maca ngerti maknane. Misalnya orang baca tuh gini, Gus Miftah akhirnya terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai utusan khusus presiden karena peristiwa bakul es teh. Misalnya, ibu tahu arti yang saya baca? Itu baca. Tapi kalau saya mengatakan darul finish berbawan, tahu artinya? Enggak, saya juga enggak. Karena ini membunyikan. Nah, kita Quran itu disuruhnya membaca, bukan membunyikan. Oleh karena itu Tombo Hati yang pertama apa? Maca Quran sak maknane. Nah, kalau belum bisa secara langsung ada terjemahan isyarat. Bapak Ibu ya kan? Jadi nggak ada alasan. Kita ini harus tahu diri lah. Memperoleh tokoh maca Quran, orang yang terjemah gimana? Untuk itu pakai bahasa Arab, bukan pakai bahasa Banyumasan. Nah, orang Arab maca Quran cukup karena mereka bahasanya Arab. Nah, mau Purwokerto kudune maca Quran sama aneh gitu ya. Nah, oleh karena itulah maka sombong tadi itu kalau kita sampai punya penyakit itu disadari itu tidak mau, itu kita sudah menjadi pengikut iblis, kita jadi setan. Karena nanti ada turunan dari sombong itu namanya sum'ah, ya kan? Ada namanya takabur. Kira-kira itu baik apa buruk? Orang merasa begini, jangan lupa kamu itu jadi dosen itu karena jasa saya. Saya yang udah masukkan kamu jadi dosen gitu. Itu tuh orang sum'ah, sombong juga, itu rombongan sombong. Itu orang takabur, nek orang aku sing ngene sing bantu dene ra iso kaya ngene iki gitu. Coba banyak terjadi tanpa kita sadari. Nah, itu jangan sampai ada pada diri kita. Anak kita akan rusak. Padahal wa qaula wala quwata illa billah, kok terus dia
saja mengklaim, gitu ya. Anak kita itu siapa yang memberi rezeki? Ya, bahkan diri kita ini rezekinya dari Allah. Jadi jangan mengklaim ada anak kita itu sekitarnya membiayai semua dan sebagainya. Ingat bahwa tidak ada kekuatan kecuali yang diberikan Allah. Akulah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Oleh karena itu jangan kau bunuh anak-anakmu, kan gitu. Al-Isra 31. Begitu. Jadi anak itu amanah. Jadi kalau orang mukmin, laki perempuan, suami istri itu punya anak banyak, itu tandanya dia orang amanah. Nanti saling percaya Allah. Gitu. Ada juga orang yang tidak punya anak loh. Adik saya Rakel itu sudah nikah 22 tahun nggak punya. Setelah istrinya menopause tidak bisa. Tapi ya saya cerita, Nabi Ibrahim itu 90 tahun belum punya anak, istrinya dikatakan mandul. Tapi kalau Allah menghendaki ya dengan caranya Allah bisa punya anak. Nyatanya istrinya Siti siapa? Sarah itu usul Mas Ib nikah lagi saja deh. Gitu. Karena lihat suaminya berdoa terus. Orang sakuyon dikata aku ini cintaku pada wanita yang hanya padamu gitu. Udah terus usul lagi. Akhirnya Ibrahim kenalan atau Desara. Iya gitu. Terus kalau saya nikah lagi sama siapa? Sama aja pembantunya. Nah, oleh karena itu ibu, istri saya nggak pernah punya pembantu. Yang bujang maksudnya yang paham. Pembantunya sih tua-tua. Khawatir buat suaminya nanti dengan pembantunya. Yang ikuti milah Ibrahim, ya. Jadi saya tuh istri satu-satunya. Ya, enggak mikir apa, enggak pengen punya lagi karena kita nikah itu yang kita contohkan Nabi Muhammad ya, Nabi Ibrahim ya. Karena sholawat kita itu kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sholli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, istri saya belum usul ya. Nah, istri saya tadi usul istrinya, Mas, nikah lagi aja. Nggak mau loh. Adik saya hebat, saya puji nih. Hebat wele. Bujumu usul kowe nikah meneh dia anak kok ora gelem. Orang Mas kok ndak menyakiti hati dia. Nah, dia sakit-sakitan aku juga rugi. Orang pokoknya dia anak. Mbak Yumu orang usul-usul ya. Banyak Mbak Yumu usul aku kalau semerintil apa. Atau kalau orang sudah punya istri mau nikah lagi, kalau mengikuti Nabi Muhammad ya tunggu istrinya meninggal. Karena Nabi Muhammad itu istrinya satu, Siti Khadijah. Setelah Siti Khadijah meninggal baru Rasulullah menikah lagi, dan itu semua perintah Allah bukan maunya. Ya, dengan janda umur 70 tahun sing arti arah apane gitu. Misalnya itu karena perintah Allah kan. Nah, itulah cari kembali ke empat hal tadi kita singkat. Pertama itu sombong. Sombong itu menyebabkan rusak semua amal. Bahkan Allah tidak menyukai. Jadi orang yang merasa punya jasa, orang yang merasa itu dan seterusnya, itu tujuannya apa? Ya, tujuannya itu merasa bahwa Allah itu punya pesaing, nggak malah repot meneh. Penyakitnya jadi sirik. Itu kayak Fir'aun itu kan kesombongannya merasa dirinya Tuhan. Ya itu berat. Korun merasa bahwa hartanya karena usahanya, karena ilmunya. Jadi orang sombong itu karena hartanya, karena ilmunya, karena gantengnya, karena banyak hal. Naik moge dengan kesombongan itu, baju diterak. Iya tak Pak? Harus minggir yang lain, ngomong-ngomong itu numpak Ferrari, wah, ya bisa menimbulkan banyak hal yang negatif. Sombong. Yang kedua, penyakit yang kedua itu iri dan dengki. Saya kira ini sudah banyak dibahas, tak saya yang mengulas, mengingatkan saja. Ya tak? Iri dengki, iri itu hasrat untuk bisa memiliki apa yang dimiliki orang lain.
Kalau itu disertai dengan upaya yang jelek, upaya yang mungkar, itu jadi dengki. Jadi iri dengki. Dengki lebih berat dari iri. Jadi kalau ada tetangga bisa beli mobil baru, itu kita perasaannya gimana? Ikut seneng karena kita orang beriman. Kayak kok mobilnya baru ya Pak. Makanya ada cerita di TikTok itu. Ya tapi pernah lihat, Pak, itu tetangga kita rumahnya ditingkat. Gue pengen Bu. Iya, ya wis tak tingkate. Rumahnya ditingkat itu. Terus tetangganya beli mobil baru, mobil kita udah lama Pak. Itu tetangga kita beli mobil baru. Tuh kok kayak mobil baru. Nah terus mobil barunya itu ditambah lagi beli 2. Oh iya kepengen Bu. Iya kepengen tuh mobil 2. Terus tetangganya itu ternyata punya istri 2. Nah, oh iya pengen Bu, mau tak nikah meneh. Itu cerita dari TikTok itu. Iri lah itu. Nah, itu seperti itu. Orang ono wise, orang ono larene, orang ono cukupe. Nah, kalau dengki itu dia irinya itu kemudian bisik-bisik. Kayak dunia kok nambah terus boleh pesugihan. Nah, itu udah dengki. Menyebar fitnah membuat karena kedengkian. Ayo sentek amal itu. Rusak karena perbuatannya itu. Iri dengki. Dan itu nanti anak-anak dosanya karena tuntutan istrinya dan dia menyetujui, akhirnya bisa korupsi. Ya kan? Jalan pintas, mencuri. Korupsi itu ya mencuri juga sebetulnya, mencuri uang rakyat. Coba kalau di Indonesia seandainya ya, ini kan seandainya koruptor itu diberantas. Ini kata Prabowo juga mau diberantas. Tapi kalau mau berantas mungkin dari keluarganya dia dulu. Kira-kira apa ya wali? Apa tega? Apa gimana lah? Sudah karuan. Bapak Ibu, korupsi itu sudah ada sejak zaman Belanda. Bahkan sudah zaman raja-raja. Jalan Dameles itu Pak. Itu korupsi. Belanda itu menganggarkan untuk buat jalan itu. Gubernur jenderal itu punya anggaran untuk membayar tenaga kerja. Tapi sama bupati-bupati yang notabene orang Jawa, orang diberikan, maka menjadi kerja paksa. Padahal anggarannya. Itu anak saya sudah lama itu cerita Pak, ini ternyata ada dokumen dari Leiden di Belanda bahwa pembuatan jalan itu ada anggaran tapi tidak dikorupsi. Nah, jadi korupsi itu sudah lama. Nah sebelum itu zaman raja-raja juga kan pajak upeti itu loh harus diserahkan, itu ya diacara-acara tuh. Sing rekoso sapa ya rakyat lagi itu lebar lihat di film-film itu dan seterusnya. Jadi ya gimana ya Ustaz? Ya begitu. Sehingga ada pameo angger urung untuk kursi ingat ayate. Tapi kok angger wis untuk kursine ilang ayate kan gitu kan. Sampai ada kata-kata begitu. Aduh, sudah usah bahas itulah. Mudah-mudahan kita terbebas dari penyakit sombong, sum'ah, takabur dan seterusnya. Terbebas dari dengan iri, dengki dan seterusnya. Lah yang ketiga itu yang namanya penyakit tamak, rakus. Nah, tidak pernah puas. Padahal nanti kalau sombong itu ya dengan qanaah, dengan apa? Dengan tawadu itu mengobatinya itu. Kalau ini dengki dengan qanaah, ya dengan menerima apapun yang diberikan Allah, merasa bahwa yang diberikan Allah itu yang terbaik. Bagi saya itu mobil yang paling baik di seluruh dunia itu Avanza, karena saya punyanya Avanza. Avanza tahun lama, ya itu paling enak. Mau bagaimana gitu kan. Kalau nyetir Avanza bayangannya Innova malah iso nabrak, bayangno ndak enak gitu ya. Tapi yang dipikirkan tuh daripada naik motor kepanasan udaran hujan-hujan, coba ya gitu. Nah yang naik motor yang dibayangkan aku sudah cepet sampai, coba naik sepeda ngos-ngosan suwe gitu.
Yang naik sepeda coba nek mlaku gitu kan. Yang mlaku coba nek terus bawa truk kursi roda gitu. Naik kursi roda nek entang-entang ning banyak loh orang sakit gak bisa apa-apa ya kan, ngadang-ngadang di tempat tidur ya kan. Jadi serba terbaik, jadi syukurnya itu menjadi banyak ya. Saya itu sedang senang sama istri saya nonton YouTube petualangan alam di Sakupa. Itu namanya orang Cianjur itu namanya Jerry, itu punya konten itu pelosok-pelosok, akhirnya dipercaya banyak orang Pak, sampai ratusan juta. Itu karena dipercaya untuk sodako. Jadi di desa itu saya melihat di konten itu melasi banget. Omai rejo, kurang di penghasilan, nyadap getah, itu minus, itu yang nggak jelas. Terus semoga ada kosong semua. Nah hikmahnya kita jadi harus banyak bersyukur. Kita itu coba kalau seperti mereka, itu misalnya. Jadi apapun bisa menjadi hikmah bagi kita kalau kita niatnya itu memang untuk mencari ilmu, dan ilmu itu yang akan mengangkat derajat kita karena ilmu itu dibangun di atas iman gitu. Nah itu yang ketiga tadi apa Bu? Tamak, rakus. Jadi gimana ya? Jadi tamak rakus itu terjadi karena orang punya mental miskin Pak. Nah kita dididik Rasulullah itu untuk menjadi mental kaya. Sehingga Rasul mengatakan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Itu maksudnya tidak harus kaya, tapi mentalnya yang kaya. Di sini itu banyak orang kaya, mentalnya miskin. Ya. Jadi misalnya ada pengajian, habis pengajian makan minum, kebetulan minumannya jahe, susu. Itu orang yang merasa kaya. Saya katakan merasa kaya kalau belum tentu dia kaya beneran. Itu bojone orang yang mengaji tapi ngerti nek jahe susu itu dia mulai bojone melu orang ngomongin ngomong mamamu bawa gelas nggak dicolek gelas dari nggak boleh, itu orang kaya mental miskin ya tak. Saya dulu pernah merintis arisan korban yang banyak ikut itu bakul gorengan Pak. Bakul gorengan yang ibu-ibu pakai tanpa itu tabungan korban ikut, tapi yang usaha roti, yang pegawai malah nggak ikut. Nah saya bilang ngangsur motor iso, ngangsur tabungan korban ora iso, ora ada izin kalau mbok kae untuk motivasi Pak maksudnya. Coba aja kita setiap tahun beres kambing sendiri, sapi sendiri, atau ikut iuran berapa? Apa belum? Jadi kalau semangatnya ingin memberi, tidak menerima daging tapi memberi daging, itulah mental kaya. Tapi kalau semangatnya cuma ingin dapat, mental miskin. Jadi kalau ada kejadian makan di rumah makan, rebutan bayar, mental kaya kabeh itu. Aku bayarin bungkus minum gune. Jadi mangan, minum sitak sithik urung ditekno. Ngenteni nek kancane kok sing bayar. Jadi orang kok itu mental miskin. Jadi kalau makan dengan teman cepat-cepat dibayari gitu. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu kalau saya mengatakan gini, saya tidak berbuat begitu. Itu saya termasuk dimurkai Allah. Iso ngomong rasa melakoni. Jadi saya itu kan nggak pernah megang uang kecuali operasional dikit kan. Jadi dan saya tidak pernah jajan untuk makan di luar atau apa, kecuali saya akan ngajak istri anak saya. Saya nggak mau makan di warung sendiri, itu saya nggak mau. Atau ngajak tetangga atau teman sahabat. Jadi kalau makan di luar maupun di dalam, saya makannya harus jamaah, akan lebih berkah. Jadi sering terjadi istri saya sama istrinya tetangga saya itu rebutan gaya. Akhirnya ya wes yang bayar ini, nah bawa mobil ya gue bensin ini yang mesti bayar mangane dan seterusnya. Semangat membeli gitu ya, itulah mental kaya. Jadi jauh dari tamak. Orang tamak itu kalau bisa nggak keluar tapi dapat terus, itu tamak. Padahal semua itu amanah dititipkan Allah. Lupa kalau harta itu akan ditanya
dari mana, dengan cara apa didapat, dan untuk apa, itu harus ditanyakan semua. Tapi kesemangatnya semua kumpul jadi sampai ada orang ke tanahnya dari mana-mana, mobilnya punya, tapi tidak nunggu mobil motor terus. Mobil ini kok arep ana takziah mobilnya orang ditokno nunggu aku nut wae sing wong liya sing ngetokno mobil. Itu mental miskin loh. Kalau mental kaya aku beli mobil, ayo sapa sing beli mobilku, gitu kira-kira ya. Nah itu penyakit amak itu, rakus, nggak ada puasnya, pengennya untung dewe, ora gelem iuran dan seterusnya lah, jelek kan? Jadi jelek semua itu penyakit. Dan yang terakhir itu yang termasuk penyakit berbahaya adalah lupa atau lalai. Tadi di ayat 179 surat Al-A'raf itu kalau diteruskan, Allah akan mengisi neraka jahanam itu sebagian besar, Pak. Berarti sebagian besar manusia itu nggak selamat. Dan itu berarti secara tidak langsung Allah menginformasikan iblis itu sukses. Karena ketika divonis akan menjadi penghuni neraka jahanam, naik banding dia minta ditangguhkan sama Allah, iya kan? Dan itu dilegitimasi. Tidak, dia silakan, tapi tidak mungkin tergoda orang-orang yang ikhlas. Siapa orang yang ikhlas? Yang hidup dengan agama secara murni. Jadi misalnya orang Islam ya hidupnya Islami, gitu. Dia nyari harta ya sesuai dengan aturan Islam, makan sesuai dengan aturan Islam, berpakaian sesuai dengan aturan Islam, rumah tangganya sesuai dengan aturan Islam, bertetangga sesuai aturan Islam, semua itu orang ikhlas, murni. Islam itu diterima dengan murni apa dengan sebagian? Murni itu artinya kan semua. Misalnya bensin murni itu tidak ada campuran, orang kayak pertama pakai mantap ganti yang rusak kendaraannya, ya kan? Ya di Jakarta tapi lo nggak tahu di Purwokerto. Nah itu, jadi kita itu kalau lupa kata Allah di situ, mereka diberi hati tidak bisa digunakan untuk memahami ayat Allah, diberi mata tidak bisa digunakan untuk tidak digunakan maksudnya untuk melihat ayat Allah, diberi telinga tidak digunakan untuk mendengar. Mereka itulah seperti binatang bahkan lebih sesat. Ulaika itu mereka itu adalah humul ghafilun kata Allah. Mereka itu orang-orang yang lalai, yang lupa. Jadi lalai lupa itu membawa kecelakaan, Pak. Perilakunya bisa seperti binatang. Contohnya gini, orang itu harus memahami dirinya, mengetahui dirinya. Maka orang yang tidak mengetahui dirinya, tidak memahami dirinya, siapa dirinya, menjadi ada itu karena proses apa? Siapa yang menjadikan dia ada? Keberadaannya untuk apa? Apa yang harus dilakukan? Setelah itu menjadi tidak ada. Kalau menjadi tidak ada, apa pertanggungjawabannya? Itu harus dijawab semua. Orang kalau tidak tahu, tidak bisa menjawab itu. Dan orangnya disebut orang yang tidak tahu diri, ya kan? Dirinya sendiri kan tidak diketahui. Kira-kira bagus atau tidak orang yang tidak tahu diri? Itu. Jadi orang yang tidak tahu bahwa dia itu diciptakan Allah, diciptakan itu tujuannya untuk beribadah, mengabdi, diciptakan tujuannya untuk diuji. Kok tidak siap ujian? Orang ujian harus belajar, orang ujian harus paham. Dia nggak berusaha memahami ayat-ayat Allah. Makanya orang tidak tahu diri itu nggak tahu diri. Coba orang tahu itu jelek, Pak. Kalau tidak tahu diri terus-terusan menjadi lupa diri. Lupa diri baik atau tidak? Nah itu penyakit lupa itu. Ya. Kemudian setelah lupa diri, lupa daratan, misalkan kapan lagi itu. Sekarang ini banyak orang necis tapi tidak tahu diri, lupa diri, lupa daratan. Nah oleh karena itulah maka penyakit lupa itu ya kalau tidak bisa hilang ya diminimalisir. Dalam surat Al-Baqarah ayat 269 Allah akan memberi hikmah. Hikmah itu pemahaman yang mendalam terhadap Quran dan Sunnah itu kepada siapa yang dikehendaki. Itu hak prerogatif Allah. Namanya Susanto kalau Allah menghendaki paham Quran, paham Sunnah itu tidak masalah.
Ya kan? Namanya Muhammad Fadl, tapi hidupnya nggak fadl karena nggak paham Al-Quran. Itu bisa jadi. Saya asing lahir Demak, namanya Susanto. Dulu sekolah itu jarang, karena bapak saya Jogja, diberi nama Susanto. Susanto Hadi Prasojo, Cipto Sudibyo, Mangkuron Limo, enggak guyon, ya itu guyon. Nah, saya tuh yang sampai sekarang masih hubungan dekat tuh misalnya namanya Muhammad Hadi Masa, Hamzah Abdullah Fadl, terus Hamka, terus banyak lah namanya Pak. Nama Susanto itu jarang, saya dulu dibeli. Kita tampilkan Susanto, gitu. Jadi sampai itu dulu ngalami. Jadi bukan masalah nama sebetulnya, itu orang tua kita yang memberi. Tapi kita bisa eksis sebagai orang Islam, sebagai hamba Allah, bisa membuat hati kita itu baik, bersih, sehat. Jadi penyakit-penyakit itu akan hilang dari diri kita atau minimal lah itu, sehingga kita itu nanti menghadap Allah lahir suci, menghadap Allah kembali suci. Lahir membawa kegembiraan banyak orang. Kan tidak ada orang yang kelahiran terus sedih, nangis, nggak ada. Senang kan? Ibu kalau dapat cucu baru senang nggak? Iya kan? Tapi kalau kehilangan orang yang dicintai senang nggak? Maka jadikan yang sama. Kalau bisa, ya. Orang meninggal itu sudah mendahului kita kan? Bukankah akhirat lebih baik dari dunia? Dia akan mendapat yang lebih baik dari yang kita dapat. Nah, ibu juga mau nyusul kan? Mau nyusulnya? Nggak mau ya sudah. Ya ini mau tidak mau mestinya nyusul gimana? Iya kan? Nah itulah, maka jadi kita mudah-mudahan dengan akhir tahun evaluasi diri, mawas diri, introspeksi dan seterusnya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung. Kata Rasulullah, ada 3 golongan manusia. Yang pertama, manusia yang beruntung, yaitu hari ini lebih baik dari kemarin. Yang kedua, orang-orang yang rugi. Orang yang rugi itu yang hari ini sama dengan kemarin. Sampai Allah itu menas dalam surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi orang yang beruntung, yang tidak rugi, itu yang beriman, beramal soleh, dan saling menyisati, saling mengingatkan. Nah, saling mengingatkan itu kan maksudnya supaya ingat. Jadi kalau lupa itu bahaya tadi. Iya tapi lupa itu jurusannya kemana coba? Jahanam loh. Ulaika kal an'am bal qadar ulaika humul ghafilun. Jadi kalau orang berperilaku seperti binatang, orang yang lupa dirinya. Siapa dia sesungguhnya? Harus berbuat apa? Lupa. Gitu. Untuk itulah mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung, jangan sampai rugi, apalagi sampai orang yang celaka yang hari ini lebih buruk dari kemarin. Sehingga kita tidak segan-segan untuk buat tawassul bil haq, tawassul bis sabr.